Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ayuhal akhwat fillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Sesuai tema, pada hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai bahaya liberalisme dan feminisme bagi muslimah, khususnya muslimah Indonesia. Nah, sebelum pada bahayanya, tentunya kita mesti tahu apa itu liberalisme dan apa itu feminisme. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme yaitu paham yang amat sangat menekankan pada kebebasan individu. Nah, dan juga mendorong untuk kemajuan sosial. Nah, sedangkan feminisme ialah kesetaraan gender. Paham feminisme ini merupakan gerakan yang berasal dari Eropa. Nah, gerakan ini muncul untuk membela hak-hak para wanita, di mana para wanita di sana terkena diskriminasi. Wanita-wanita di sana dihina, dinistakan, dan diperjualbelikan. Maka dari itu muncullah gerakan ini untuk membela hak-hak para wanita, sehingga mereka berpandangan bahwa antara pria dan wanita itu setara, tidak ada bedanya. Jadi pria tidak boleh merasa lebih mulia dari wanita, dan sebaliknya wanita juga tidak boleh merasa lebih mulia dari pria. Liberalisme dan feminisme ini sangat berkaitan karena paham feminisme ini merupakan salah satu masalah dari sekian banyaknya masalah liberalisme. Mengapa? Karena dalam paham feminisme terdapat diskonstruksi. Sebenarnya permasalahan yang terjadi di sini bukan hanya masalah sosial, politik ataupun ekonomi saja, akan tetapi yang menjadi perbincangan yaitu ketika feminisme masuk ke ranah syariah. Islam tidak mempersoalkan mengenai kesetaraan gender. Akan tetapi jika sudah masuk ke ranah syariah, misalnya seperti wanita boleh menjadi pemimpin. Nah, dalam Islam tentunya hal itu tidak dibenarkan karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita boleh menuntut kesetaraan sosial, ekonomi, bahkan politik sekalipun. Akan tetapi jangan sampai dengan kebebasannya itu menjadi kebablasan, ingin disetarakan juga dalam hal syariah. Feminisme ini merupakan potret buram yang terjadi di barat sana. Akan tetapi dalam Islam tidak perlu dipertanyakan bagaimana Islam begitu sangat memuliakan seorang wanita. Ayuhal akhwat fillah, pada suatu ketika Rasul pernah ditanya, pada siapa aku berbakti selain pada Allah dan Rasulnya? Rasul menjawab, ibumu, lantas ibumu, lantas ibumu. Nah, dalam Islam juga dikatakan bahwa surga itu terdapat di telapak kaki ibu. Lihat betapa Islam sangat memuliakan seorang wanita. Bahkan Rasul mengatakan, jika kalian memiliki 2 orang anak wanita, lalu kedua anak itu sangat solih, maka orang tuanya tidak akan terkena cipratan api neraka. Terkena cipratannya saja sedikit pun tidak terkena, apalagi masuk ke dalamnya. Lalu ada yang bertanya lagi pada Rasul, ya Rasul, aku sudah menikah, lalu pada siapa aku harus berbakti selain pada kedua orang tuaku? Rasul menjawab, engkau sudah menikah? Ya, kata perempuan tadi, pada suamimu. Lantas suamiku, pada siapa dia berbakti jika demikian? Ibunya. Dalam Islam tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana mulianya seorang wanita.
Jadi wajar saja jika di barat mereka mencari kemuliaan bagi seorang wanita, karena di barat tidak ada yang namanya kemuliaan bagi seorang wanita. Nah, jadi Islam sangat bertolak belakang dengan paham feminisme ini. Oleh karena itu, kita harus waspada akan paham feminisme ini, karena ada beberapa bahaya dari paham liberalisme dan feminisme. Yang pertama, bias gender. Nah, jika laki-laki boleh bermain sepak bola, wanita juga boleh. Jika laki-laki boleh angkat barbel, wanita juga boleh. Dan jika laki-laki boleh menjadi seorang pemimpin, maka wanita juga boleh menjadi seorang pemimpin. Dalam paham feminisme ini tidak ada yang tidak boleh bagi seorang wanita. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Adapun yang membedakannya itu ialah perkara ketakwaannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dengan porsinya masing-masing. Nah, betapa indahnya Islam itu. Lantas, bagaimana jika ada seorang wanita yang mengadopsi paham feminisme ini dengan alasan untuk memperjuangkan hak asasi manusia? Tentunya hal ini sangat keliru. Justru dengan paham tersebut, maka dia akan lupa akan kodratnya sebagai seorang wanita. Dengan paham ini, ia akan jauh dari agama. Bahkan bisa saja ia meninggalkan agamanya. Yang kedua yaitu timbulnya kesewenangan pada perempuan. Dalam Islam, perempuan memiliki derajat yang sangat mulia. Jika dilihat dari ideologi feminisme, jelas sangat jauh jika dibandingkan dengan syariat kemuliaan seorang wanita dalam Islam. Bahkan kemuliaan seorang wanita telah disampaikan oleh Islam sebelum adanya paham feminisme ini. Namun, sejak timbulnya isu mengenai paham feminisme ini, hal yang paling dikhawatirkan ialah timbulnya kesewenangan pada wanita, di mana bagian dari mereka menganggap jika paham ini adalah sebuah kebebasan untuk melakukan apa saja, bahkan lebih tinggi dari apa yang dilakukan oleh kaum Adam. Bahaya selanjutnya yaitu menentang kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, laki-laki memiliki kedudukan untuk memimpin seorang wanita. Nah, hal ini yang semakin lemah sejak adanya paham feminisme, karena dalam paham ini menuntut kesetaraan. Jika laki-laki boleh menjadi seorang pemimpin, maka seorang wanita pun boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Nah, hal ini yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jika seandainya seorang perempuan yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, maka akan terjadi pertukaran peran dalam kewajiban, di mana nantinya seorang wanita akan bekerja di luar rumah dan seorang pria lah yang akan tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang keempat yaitu melemahkan martabat laki-laki. Jika dalam Islam seorang istri harus taat kepada suaminya, maka dalam feminisme hal itu menjadi perdebatan mengenai kesetaraan gender yang mereka inginkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika hal tersebut justru akan melemahkan martabat seorang laki-laki. Selain itu juga, kehormatan seorang laki-laki akan semakin rendah di hadapan seorang perempuan. Nah, lalu yang terakhir yaitu persaingan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan adanya paham feminisme tentunya akan menimbulkan persaingan-persaingan yang akan terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk memperebutkan
kesetaraan gender tersebut, di mana mereka ingin memiliki kedudukan yang sama, di mana mereka ingin mencapai suatu kebebasan yang mereka inginkan. Ayuhal akhwat billah, semoga kita dapat terhindar dari paham liberalisme dan feminisme ini yang sangat berbahaya tentunya bagi seorang muslimah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.